Kemudian pada saat dari bendara ini langsung berangkat tanpa konfirmasi pimpinan atau kepala sekolah, contoh, walaupun bukan masa kekuasaan. Pada saat dia langsung berangkat, ini namanya terjajah. Ini nggak ada rasional, nggak ada nalar. Ini contohnya begitu. Tapi ini dianggap benar gitu loh kadang. Ada ikatan guru PGRI, wen duwe kanca di PGRI, duwe contoh ikatan guru nasional. Kemudian kue jadi pengurus di sana tanpa konfirmasi di mana kamu itu berada di dalam institusi itu. Resmimu di endi? Tanpa konfirmasi dari PGRI atau dari ikatan guru IGI itu enggak konfirmasi ke lembaga atau kepala sekolah, kue langsung mengiyakan. Ini namanya Anda nggak punya rasional, nggak tahu sistem. Ini terjajah. Biasanya judek dewi biasa nih. Itu namanya terjajah. Kalau orang yang tidak terjajah itu menggunakan rasional nalarnya. Menggunakan rasional. Jadi pada saat posisi seperti itu, gimana ini? Kita bisa ngomong, saya punya kepala sekolah, saya punya pondok, saya tak matur. Nah, ini kalau diiyakan ya saya mau kamu jadikan pengurus, kalau enggak saya mundur, mohon maaf, saya nggak bisa. Itu kalau IGI ataupun GRI. Tapi ini biasanya saat dapat undangan, itu undangannya rong teko, tapi mergo konco pengurus, kesiswaannya pengurus, bendaranya pengurus, esok rapat ya. Ya. Kita nggak waspodo, kita nggak mengatakan ya lah, wong kita kan punya lembaga, kita konfirmasi dulu sama lembaga kita, makanya kan begitu. Itu namanya nggak terjajah, tahu sistem. Bahayanya saat kepentingan itu masuk, pumpung juga ingin menunjukkan apalagi ketambahan itu barwis gitu. Itu berarti kita nggak tahu sistem, perbuatannya menjadi kosong gitu ya. Itu yang kita maksud nalar, supaya kita nggak terjajah. Kita nggak terjajah. Masih podo apike, tapi nek gak enek surate, we nemu di lahan, we nemu di Tegalan. Kalau kamu menemukan emas di Tegalan, nggak ada surat, maka kamu ada kemungkinan besar dicolong emas itu, akan jadi rebutan dan kamu bisa tukeran dengan tetangga. Tapi kalau kamu legal, kamu punya suratnya jelas, kemudian terlempar di lahan, maka kamu bisa terus terang golek ya apa to Mas, Pak, Mas kula ical nih kalau wow ngomong resmi, kula pun ical, pun kula goleki Mas teng pundi-pundi. Kan gitu pamane kan gitu. Tipe Mas Malik, Mas Ali, umpamanya kan begitu. Mas Agus. Lho nek golek sapa? Mas apa to? Mas Agus. Bojo kula. Dong goleki. Tapi golek sapa to? Mas iki. Apamu dudu apa-apaku. Iso dibandem kowe. Itu. Jadi ada saat maka khotam, penyetempel, pengesah itu mutlak. Nek mas perhiasan itu hilang koncomu goleki, tapi nek wit temuan koncomu goleki ya rebutan gitu loh ya. Paham ya? Nah, itu. Di logikanya begitu. Jadi nggak mungkin menurut dari guru kita bahwa kelahiran yang dimaksud itu adalah
terangkatnya atau didhawuhi oleh gurunya sebagai hak dan sah mengajarkan tauhid. Jadi labelnya jelas gitu loh, bukan dari isu, bukan dari suara, bukan dari mimpi-mimpi, enggak. Dari katanya Bu Khoro, sing katanya itu ndak, itu sejarah yang ya itu memang enak ungkapan, tapi yang diungkap malah itu ya. Jadi keberadaan beliau pembebas yang memerdekakan, terwujudnya kemerdekaan sejati bagi umat per person loh ya, per person, karena selamat itu diwi-diwi, mulai itu sendiri-sendiri. Itulah Dinul Qayyim. Jadi pembebasan itu Dinul Qayyim gitu loh ya. Dinul Qayyim. Ad-din itu kehidupan yang punya sistem terbimbing dan terarah, mengetahui tujuan, mengetahui alamat pulang, mengetahui sistem pulang, itu disebut ad-din. Tapi nek din orang nganggo alif lam, orang nganggo tasdid, orang nek ditulis Arab alif begini, dal itu ya, terus kemudian ya nun gitu loh ya, ditasdid ad-dinu kan gitu. Itu berarti kehidupan yang punya sistem, punya arah, punya mekanisme. Jadi orang yang beradin, berada di dalam adin itu akan berusaha di dalam sistem untuk dapat kembali selamat dengan cara-cara selamat. Karena kita maknai agama sehingga fokus agama ritual. Saya tunjukkan pengimaman gitu ya, ritual gitu loh. Tapi adin itu kehidupan itu sendiri. Nek tanpa alif lam, tanpa tasdid, din kuwi kehidupane wong nglamun, kehidupane wong kira-kira, kehidupane wong prasangka, kehidupane mbok menawa untung, kehidupane wong muga-muga ngepris, kehidupane muga-muga sok nikmati mlebu surga, muga-muga sok entuk widodari gitu loh. Muga-muga mlebu surga, surgane ra roh, muga-muga entuk widodarane ya ra roh. Muga-muga ngombe susu, susune ya ra roh, kan itu. Kok gambarannya pokoknya susu sing nikmatnya hebat lah, wis pokoknya ngono kan gitu. Sampai kena nggih bluron, kena nggih adus, ning ora pleket, ngombe khamer, ning ora mabuk. Kan ngono. Mabuke ndek donya. Ibadah salat mempeng, mabuk widodari jenenge kan gitu, nek kangen widodari. Wis mabuk jenenge. Nek mati modar. Pak itu dari ini ra entuk. Pertama, memerdekakan untuk berada di dalam Dinul Qayyim, Qomayakumu Qayyim, dalam sebuah sistem yang tegak. Qayyim itu terbebas, tegak. Jadi memang saklama ini kalau nek membaca Dinul Qayyim, agama sing lurus. Agama sing lurus. Tapi coba detail loh, lurusnya iki piye? Lurus kayak garisan, lurus kayak tol, lurus tapi menggak, lurus kayak tali, gitu, lurus. Qayyim itu ajek, tegak, mantep, ngeh, kan gitu ya, ngeh. Jadi iki gawe merek kopi ngeh. Dinul Qayyim, kehidupan yang tertegakkan.
Itu yang layak lamun dohir, yakni mereka yang tidak dijajah dalam kehidupan ini oleh lahiriah, walaupun normal dalam menjalani kehidupan tapi tidak dijajah oleh lahiriah. Normal bersosial, bermasyarakat, mencari rezeki, normal. Golek sego pecel di warung jayeng, normal. Nek gak normal ki ngene, kowe kecil-kecil warung jayeng, assalamualaikum Bu, kula pecel pinten Mas? 3. Niki halal mboten Bu? Segone kang pundi Bu? Halal mboten Bu? Niki pitike wonten kok mung dase tok. Ki nek mbeleh pitik mati nggih Bu. Kula kan mangan pitik mati niki kan gitu. Mboten purun kula kan gitu. Wis jenenge awakmu nek pengen mangan ya pitik urip iki luwih nemen ya. Mbok keletak. Nanti fa'akim wajaka lidini khanifah fitratullah lati fatronas alaiha. Jadi pembebasan yang pertama itu adalah terbebasnya dari jajahan nafsiyah yang bersifat lahiriah, itu mengetahui, mengenali fitrahnya. Jadi supaya enggak terjajah. Artinya begini loh ya, kowe kini ebar nyambut gawe, kemudian atau kamu sinau atau kemanapun menjauh dari rumah, ini pada karo kowe iki di dunya, kamu itu dilahirkan di Pomosda, dari keluarga dilahirkan ke sini jadi santri. Kamu nek tamat kan yo balik mulih kan gitu. Kalau mengalami panzat atau pansifat apa kuwi nek libur mulih kan gitu ta, kan roh rumahnya. Pada saat kowe ki pulang nek bab lahir itu kan bisa pusing mumet karena itu gandengane karo lahir. Tapi kita kembali. Jadi pada saat kita itu orang yang mengetahui fitrah, karena Tuhan tidak di mana-mana tapi di mana-mana ada. Bingung nggak? Akeh istilah-istilah mbiyen iki nek gak duwe ilmu iki nek ngurekne judeg. Mati saat durung ketekan pati. Kemudian enak istilah apa kayak mati sak jirne ngaurip, itu yang mutu kebelahan tamutu. Manunggaling kawula Gusti, nek gak duwe ilmu tauhid wis ditafsiri sak utek-uteke, sing penting iso godak-gatik matuk menjadi sebuah kalimat puitis, indah di telinga tapi tidak bisa dilakukan, nggak bisa apa-apa. Nek gak nganggo ilmu akeh judeke gitu lah. Tapi diduwe ilmu wala kan kal anak bal adil kan gitu. Ya kita supaya tidak menjadi sapi lah piye awake dhewe iki. Jadi Dinul Qayyim yang pertama tertegakkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang terbebaskan itu supaya mengenali fitrahnya. Maka ada istilah sopo weruh tentang dirinya, maka weruh pangerane. Kuwi wis pro kontra, akeh sing wis kuwi gak mungkin kuwi ora iso. Kuwi hadis palsu, kuwi wong nglantur ya, akeh sing. Begitu sahih. Buktine sahih apa? Quran enek to. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahu lati fatronas 'alaiha. Utawa di surat Rum. Aja dadi wong sing mung lahir tok sing dingerteni. Jangan hanya menjadi manusia yang dikenali, yang diketahui hanya yang lahir. Tapi tentang yang batin, yang hakikat orang enggak mengetahui.
teman-teman benar-benar kalau Allah itu menciptakan manusia, langit dan bumi dan manusia-manusia di dalamnya, itu bukan masalah lahiriah tapi ada hakikat, sehingga kamu di dunia ini dapat mengenal hakikat. Dengan mengenal hakikat kowe iki roh tujuan hidup kamu, leko arobih, sehingga kamu itu berada di dalam sebuah sistem kembali. Jadi menjadi manusia merdeka itu mengenal diri. Ya kalau derivasinya sih punya rasional, punya skill, itu ditingkatkan kesungguhan. Selagi mengenai wawasan wae, semakin wawasan itu sedikit, semakin mudah terombang-ambing dalam kondisi ketidakpastian saat ini. Saat ini kan kondisinya itu kan situasi tidak pasti. Kondisi saat ini kan itu. Terus kompleks, saling berhubungan, ambigu, itu kan kondisi kan sikat, situasi kompleks, ambigu dan dinamis, situasi kan begitu. Ini ada isu-isu mengenai vaksin ya, karena beberapa wilayah daerah sudah mulai, datanya sudah mulai diserahkan untuk vaksin. Kemudian kita juga diambigukan, ketidakpastian kan dengan kondisi hoak. Jadi ini nek divaksin akeh ndek negara ini dhewe gak divaksin mau. Wong ndek negara ini asalnya vaksin kuwi lho, itu enggak mau divaksin malah dibuat kayak Indonesia enek sing begitu. Enek sing jirine mati. Ora divaksin ya mati lho, kok bingung sih. Sing penting kowe iki ora niat bunuh diri ngene lho. Tekanjane ya. Cuman memang kita ada alat supaya jenengan itu tatak, supaya jenengan itu enggak pakai repot. Pemeneh kok nek istilah diwajib nih, sing gak divaksin didenda 5 yoto, enek sing wis ngambil sikapnya sudah begitu. SK Gubernur seperti di Jakarta kan ada isu wis di SK-ne Pogung, saya nggak tahu. Itu nek gak gelem divaksin didenda 5 yoto. Tapi banyak yang akademisi, dokter juga nggak mau divaksin gitu ya. Kita juga ada dokter yang ngabari begitu. Kemudian hubungi ke kita, gimana Pak ya ini kan bakal diwajib nih. Ya dilakoni wae itu. Lah kok nek mati lah karo wati kok wedi. Ya pokoknya bismillah. Sebetulnya selamat. Mati ki mbok kira apa mung perkara jasad ki enggak. Tapi gini. Jadi untuk mengantisipasi rasa takut, kita kan sudah ada produk AKT. AKT itu berbahan inti-inti dari tumbuh-tumbuhan dan juga pokoknya serba itu ya. Itu ada kandungan zat yang antibodinya tinggi, ada kaliumnya tinggi, kalsiumnya tinggi, asam aminonya 22 asam aminonya tinggi. Itu yang disiapkan. Jadi selalu bawa itu, seandainya terjadi vaksin ya, sebelum divaksin mau berangkat ya minum itu 9 tetes, 7 apa 3 apa 9, kemudian pulang dari vaksin minum lagi. Itu bukan untuk menetralkan. Jika
jika ternyata memang benar isu itu menjadi lebih ganas atau apapun, dinetralisir sama AKT. Nah, dari testimoninya kan banyak, baik yang sakit panas, sakit flu, dan sembuh, tulang. Kemudian kedua, yang terbiasa nutritan, biasa buat nutritan apapun, utamanya anggur. Memang kamu bisa ngejus mangga, ngejus atau membuat jeruk lemon atau jeruk nipis. Kemudian kamu minum bawang. Bawang kok minum sih? Makan bawang, kemudian kamu gecek ya, nek sing gede ya diparuh atau sepertiganya, kamu makan itu. Kemudian airnya kalau bawa AKT dikasih AKT, kalau enggak ya nutritan, kalau enggak ya air putih dikasih jeruk, kalau enggak brambang atau bawang. Brambang atau bawang. Itu untuk bawang itu kan anti tumor. Sulfurnya kan tinggi, sama aminonya juga tinggi. Kowe kok gak enek mbok gabung karo nek mundur kangkung sak akar-akare mbok jus. Kasuk kamu kasih jeruk nipis, kamu biarkan beberapa saat. Oke. Kowe kok bingung di dalan petuk alang-alang. Alang-alang mbok pangan. Suket alang-alang itulah. Di dalan petuk patian kebu ini dipangan, ojo kebune. Patian kebu itu tanaman. Tuh. Kemudian kamu jus. Kalau kamu ada buah, pemene anggur di jus, kasih AKT, diminum. Setengah jam kan mungkin reaksi, sehingga harapannya kalau divaksin lebih mandi untuk mencegah sakit. Kalau ternyata dia membawa sakit, akan dikeluarkan bawang. Tapi sebenarnya mensyaratkan kalau boleh sih bawang yang jelas sebagai bawang sehat, brambang putih, bawang putih atau brambang, nggak apa-apa brambang. Gak usah kebingungan bawang lanang, bawang wedok, enggak, sebagai bawang. Bawang lanang itu cenderung organik biasanya. Kalau bawang, karena biasanya kebungkus yang besar itu, sehingga dia ditambahi, enggak, kimianya kan enggak masuk gitu loh. Terkadang kalau khusus ada bawang lanang tapi tiba kimia ya podo wae gitu loh. Sing penting ki perilaku sehat. Itu antivirus, antibakteri, itu bawang. Kalau kamu di pondok agak sehatnya mergo bawang dan brambangnya kan organik kabeh sing mbok pangan. Nek santri tan jerung sing di jero kene cenderung sehat, wong sek berase, bawange, brambange kabeh organik, sak banyu-banyu ini lah organik, walaupun uyuwe gak organik. Itu saya ngomong tentang, karena ini mungkin kebingungan tentang terkait dengan isu hoax atau enggak, saya juga enggak tahu, kita asumsikan saja hoax, kita enggak tahu datanya, kita juga enggak lihat sendiri yang mati ya. Tapi isu itu beredar pasti akan menjadikan kita panik. Wis so nularne. Wis pokoknya bawang. Pokoknya mulai enek jadwal mulai vaksinasi, ya wis mulai ngeremusi bawang begitu loh ya. Ojo kokeh panas wengko. Bawang ki nek kakan kan panas. Nek apa mereka kalau enggak pernah sedikit aja, mulai dari kecil. Nah, dari bawang umpamanya sebesar ini, kamu ambil seperempatnya saja.
Tapi yang penting enek sing dilebokne aja mung didilat. Ngene tok ndak. Nek tinggi latihan tok ora apa-apa. Jadi sepertiganya, terus nanti kalau syukur suatu saat bisa utuh, tapi pelan-pelan pagi sore separuh. Terus kena vaksin, makan 2 atau 3 kali, wes PD wes, gak ada masalah. Siap AKT begitu ya. Gue nek kene nek vaksin pamane nek ora nolak enggak memang itu memang partisipasi piye. Wong ya pemerintah wedi nek ada virus. Ya kok besar-besaran ngombe AKT per wong sak galon. Itu di surat Ar-Rum 30, jadi yang dikatakan bahwa mereka yang terbebaskan dalam perilaku Adinul Qayyim kuwi, siapa yang mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Jadi mengetahui fitrah itu belahan bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan dari Tuhan. Supaya setelah orang itu mengetahui tentang fitrah dirinya, yang fitrah itu dari Allah sendiri, yang diciptakan menurut fitrahnya Allah piyambak, fatronas alaiha labdilail kholqillah dzalika dinul qayyim. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa inti manusia itu ada pada fitrahnya, yang asal fitrah dari Allah, tidak mengetahui. Akibat orang yang tidak mengetahui, maka disebut dalam perilaku menganiaya diri, karena diri itu intinya adalah fitrah. Maka kehidupannya akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Tujuan hidupnya itu kesenangan karena kekosongan, tujuannya adalah balas dendam, tujuannya kekuasaan, tujuannya pencitraan, atau jika tidak rendah diri atau hedonis, balas dendam. Inilah pada saat tentang diri tidak dikenali. Maka orang yang berada di dalam orientasi memerdekakan diri, yang supaya diri inti yang fitrah itu terbebaskan, itu adalah mereka yang berada di dalam huda, di dalam hidayah. Faman yahdi, siapa yang diberi petunjuk. Tapi bagi mereka yang ditutup oleh kubur, dijajah oleh kuburan, dijajah oleh keturunan merasa hebat, dijajah utek akademik hebat, dijajah duit sugih, dijajah tanah tuan tanah, dijajah profesi, dijajah pakaian, maka orang-orang yang semacam ini, mereka adalah berada di dalam yang dolim. Ini disebut disesatkan oleh Allah. Kenapa dikatakan disesatkan Allah? Karena nggak osek jika tanpa dengan Tuhan gitu loh. Kemudian diaku bisanya, maka disebut itu disesatkan oleh Allah. Tapi kok kemudian Allah program kowe di dhuwur komputer, kowe didadekne ngene, enggak. Itu sistem di diri kita sendiri gitu loh. Diri kita sendiri wis dikai rasional, dikai akal. Iso mikir itu sebab ada ruh dari Allah. Kemudian terbebas atau keberadaan para nabi rasul itu diutus untuk membebaskan sebagai perilaku dinul qayyim. Fa'akim wajaka lidinil qayyim min qabl, yakni mereka yang tidak berpecah belah
Jadi tidak terpisah-pisah. Karena kehidupan setelah kehidupan setelah di dunia ini kembali kepada Allah tuh menyatu dengan Tuhan. Kalau ini kembali kepada Allah yang menyatu sak omah begini kan. Tapi coba yang ke omah kayak terus fisikal enggak ya. Tapi yang pertama secara majas bahwa ciri di dalam Dinul Qayyim mereka yang terbebaskan itu keinginannya menyatu, enggak terpecah-pecah, enggak firok begitu ya. Tidak berpecah belah. Tidak membentuk kelompok klaim diwi begitu ya. Enggak begitu. Kalau kita punya komunitas Jatayu, Pomosda, ini hanya alat payung secara hukum negara, pemerintah negara.